Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan ini. Hayataka qabla mautika, kata Rasulullah SAW, jagalah hidupmu sebelum datang kematian. Hidup tempat kita untuk menanam, hidup tempat kita untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk menyongsong kehidupan akhirat, karena dunia itu adalah ladangnya dari akhirat. Dunia majma'atul akhirah, dunia itu adalah ladang dari kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kalau kehidupan dunia ini kita harus bercapek-capek, berpayah-payah, bertati-tati, wajarlah, karena itulah eksistensi dari kehidupan dunia diciptakan adalah memang untuk kita banyak beramal. Salawat dan salam Allah semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini. Jauh dari kehidupan kita, kita tidak pernah menyaksikan bagaimana wajah beliau, bagaimana bentuk tubuh beliau, tinggi dan pendeknya seperti apa. Tapi keimanan kita kepadanya, inilah yang menjadi modal kelak persaksian kita di hadapannya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan di tempat ini. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada kita semua dan kepada diri Al-Fakir untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruhnya yang Allah berikan kepada kita sekalian, yaitu dikumpulkan bersama orang-orang yang taat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang berkah, yaitu hari Jumat pada hari ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan Rajab yang kita tahu bersama bulan ini ditandai dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kaum muslimin mengupas hikmah tentang Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dan juga untuk memanfaatkan momen bulan Rajab ini agar menjadi pelajaran bagi kita dan Al-Fakir untuk senantiasa tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kejadian besar yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah Isra Mi'rajnya Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai oleh Allah dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sungguh peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah di luar nalar akal yang sehat. Tetapi itulah yang namanya Nabi, Rasul, diutus sebagai ujian untuk manusia. Bahwasanya saat itu adalah ujian keimanan. Siapa yang benar-benar beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mana yang tidak. Ternyata benar sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang setengah-tengah imannya, maka saat itulah terbukti mereka tidak yakin, tidak mungkin bahwasanya Rasulullah bagaimana mungkin perjalanan yang harus ditempuh
sekian bulan bisa dilaksanakan dalam satu malam. Siapa yang membenarkan? Itulah orang-orang yang beriman. Seandainya peristiwa itu terjadi pada kondisi kita hari ini, mungkin al-fakir atau kita pun juga mengkufurinya karena saking tidak masuk akalnya. Tapi itulah kejadian sebagai pelajaran kita, bahwasanya konsekuensi kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menerima sepenuhnya, taat dan patuh sepenuhnya. Itulah yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy saat itu, maka Abu Bakar menyatakan, saya akan mempercayai apa saja yang diomongkan dan dibuat oleh Muhammad. Bahkan lebih daripada peristiwa ini, saya pun mempercayai kalau Muhammad yang mengatakan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala perkara syariat ini tidak masuk akal dalam benak kita, tetapi Rasulullah SAW dan bukti-bukti kemujizatannya itu tidak bisa dibantah oleh akal manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang diperbuat Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan, maka untuk kita sami'na wa ata'na, kita mentaati dan kita menjalankannya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua adalah penaklukan, yaitu pembebasan Masjidil Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 1187 Masehi. Ini adalah peristiwa besar yang ketika itu Masjidil Aqsa yang tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW itu dikuasai oleh tentara Salib. Di tangan Salahuddin Al-Ayyubi Al-Aqsa itu dibebaskan dari tentara Salib. Peristiwa besar ini kenapa bisa terjadi? Karena kaum muslimin masih memiliki benteng kekuasaan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang yang saat itu dikendalikan oleh khalifah. Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Dan setelah itu sudah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar adalah penderitaan umat itu juga terjadi pada bulan Rajab tahun 1924 Masehi akibat kerja dari Inggris memanfaatkan salah satu tangannya Mustafa Kemal Atatürk, seorang laknatullah alaihi. Tetapi di dalam buku sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah yang ada di luar sana, Mustafa Kemal Atatürk itu adalah seorang pembaharu. Padahal di dalam Islam ini yang harus kita sejarah, kita catat di generasi Islam, Mustafa Kemal Atatürk itu bukan pembaharu, tetapi dia pengkhianat Islam. Dialah yang bertanggung jawab, yang telah meruntuhkan khilafah Islamiyah, menghapus khilafah Islamiyah pada tahun 1924. Sejak berdirinya Rasulullah SAW, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah dan berhasil melakukan syariat secara total di Madinah. Selama 13 tahun beliau berjuang dan berhasil mendakwahkan Islam dan menerapkan Islam. Sejak itu kaum muslimin umat Islam sudah tidak diikat lagi dengan asabiyah kesukuan, sudah tidak diikat lagi dengan suku bangsa, tapi
tapi dia diikat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia diikat dengan tali Islam. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan tali Islam itu adalah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Sejak saat itu kaum muslimin disatukan dan dipersatukan. Sudah takdirnya kaum muslimin ini menyebar di seantero dunia, tetapi mereka diikat dengan satu ikatan. Sejak Rasulullah mendakwahkan Islam sampai 13 abad, 1300 tahun lamanya, bukan waktu yang pendek. Kaum muslimin tidak pernah dikerat-kerat dengan ikatan nasionalisme, ikatan patriotisme, ikatan kesukuan. Tapi sejak 1924 Mustafa Kamal Atatürk laknatullah, yang sampai hari ini Allah gambar, Allah laknat kuburnya, itu masih mau bangkai sampai sekarang, agar menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Bagi mereka pengkhianat yang bertanggung jawab untuk menghancurkan agama. Kita generasi Islam, para generasi Islam, catat di benak dan di otak kita, Mustafa Kamal Atatürk memiliki sejarah yang sangat hina, karena mereka lah yang bertanggung jawab menghapus sistem persatuan umat Islam. Baru 1924 sampai sekarang inilah kaum muslimin digerak-gerak, di kotak-kotak, dipecah-pecah menjadi negara bangsa yang sampai hari ini belum bersatu lagi. Apakah umat Islam diam saat itu? Sejak 1924 Muhammadiyah berdiri, NU berdiri, Ikhwanul Muslimin berdiri, banyak kelompok-kelompok dakwah sampai hari ini berjuang, tapi belum berhasil sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tinggal diam generasi Islam? Bukankah kita ini umat Rasulullah SAW? Hadis mana yang membolehkan kita bercerai-berai? Ayat mana yang boleh mentolerir kita bercerai-berai? Tidak ada. Kalau berbeda pendapat itu banyak dalilnya, tapi bercerai-berai itu haram bagi kaum muslimin, apalagi bertiga di antara kita. Karena persatuan umat Islam itu sudah ditetapkan oleh ijma' sahabat. Mereka bersepakat atas persatuan umat Islam, bahwasanya waktu yang boleh kosong kaum muslim dari ketiadaan pemersatu Islam, dalam hal ini ada seorang pemimpin, hanya 3 hari 2 malam. Itulah ijma' sahabat, bukan ijma' ulama. Kalau ijma' ulama masih disaksikan, kalau ijma' sahabat itulah sumber hukum Islam. Karena sahabat dijamin di dalam Al-Quran, maka dia dijadikan sebagai sumber hukum. Mereka bersepakat kaum muslimin kosong dari ketiadaan pemimpin umat Islam seluruh dunia, hanya 3 hari 2 malam. Itu menjadi fardu kifayah. Sekarang kita sudah hampir sudah 1 abad 100 tahun. Saat ini 1 abad tanpa ketiadaan kaum muslimin pemersatu umat Islam. Apakah kita akan tinggal diam seperti ini? Dalam fenomena seperti ini, disitulah banyak para pejuang. Ada perjuangan yang menempuh sistem parlemen, berjuang lewat parlemen. Ada yang berjuang juga lewat ekstra parlemen, di luar parlemen. Oleh karena itu, sidang jemaah-jemaah yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau perjuangan mereka benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah atas takdirnya pasti akan mengembalikan kepada umatnya. Takdir Allah pasti akan terjadi. Allah sudah menulisnya lewat Rasulullah SAW, bahwasanya
struktur kekuasaan dunia itu sudah tertulis. Yang pertama adalah masa kenabian dan itu sudah terjadi. Setelah itu masa khilafah Rasidah juga sudah terjadi. Setelah itu Mulkul Azam itu juga terjadi pada masa Muawiyah sampai Turki Utsmani. Setelah itu Mulkul Jabrian, yaitu kondisi kita hari ini, penguasa diktator dan tidak tahu sampai kapan. Setelah itu Allah akan ganti sistem kekuasaan dunia ini. Khilafah ala minhajin nubuwah tsumma saat. Setelah itu akan tegak kembali, yaitu khilafah yang mengikuti manhaj kenabian tsumma saat. Khilafah nomor satu umat Islam. Inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Kalau berbicara persatuan, mereka ngeri. Karena menurut mereka yang maksud persatuan adalah kembalinya umat Islam pada asalnya. Kita sejarah kita baru 1 abad sedang cuma yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan 13 abad, masih jauh sejarah kita dan belum pernah tertulis dalam peradaban dunia. Zaman yang pernah mengalami zaman keemasan hanya ada di dalam Islam atau daulah Islam, dan itu akan terjadi lagi ketika nanti khilafah Islamiyah pemersatu umat Islam dari ujung barat dan ujung timur itu terjadi. Disitulah perisai umat Islam akan ada. Ketika sebelum tahun 1924 mana ada kita dengar dalam catatan sejarah ada negara yang dijajah seperti Palestina. Palestina mungkin negara yang lain. Tapi sejak 1924 sampai hari ini coba ke negeri Islam, ketika Palestina dijajah karena nasionalisme beda negara, Arab tidak bisa membantu negara Arab dengan alasan itu bukan negara kita. Padahal kita ini yang punya Al-Quran yang sama, di hadapan Allah nanti juga sama tanggung jawabnya. Tapi dengan alasan nasionalisme. Oleh karena itu semua Islam ajaran yang diajarkan kepada generasi Islam itulah yang diajarkan Mustafa Kemal Atatürk sebelum Islam runtuh, sehingga Islam terberat menjadi lebih daripada 50 negara yang terjadi hari ini. Ini karena kerja mereka telah meracuni generasi Islam pada abad ke-19, 20 puncaknya